الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, arsyakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kembali tatap muka kita kaji sebagian dari ilmu yang wajib kita pelajari dari agama Islam, yaitu ilmu-ilmu yang mana ibadah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sah kecuali dengan ilmu itu. Kita laksanakan pembicaraan kita, hadirin sekalian astagfirullah. Pertemuan kita kemarin kita bicarakan tentang tauhidul uluhiyah. Kita pertemuan yang lalu membahas tentang cakupan ibadah ya, dan fungsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang ibadahnya ahlu tauhid. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ini nanti akan memberikan kita gambaran tentang tauhidul uluhiyah itu seperti apa. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa tauhid ada tiga. Satu tauhidul rububiyah, kita meyakini, kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta dengan segala kekuasaannya yang tidak ada batas. Sudah kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah tauhidul asma wa sifat, mengisahkan Allah dengan segenap sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-nama Allah yang sangat indah.
Kemudian kita bicarakan tentang tauhidul uluhiyah, yaitu kita menetapkan, meyakini dan melaksanakan bahwa Allah itu satu-satunya ilah, ma'bud yang berhak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Apa itu ibadah? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu segala sesuatu apapun yang penting dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang terlihat oleh pandangan mata ataupun tidak terlihat oleh pandangan mata, itu ibadah. Jadi semua aktivitas, baik aktivitas yang kelihatan oleh zahir manusia ataupun aktivitas-aktivitas hati yang tidak kelihatan oleh pandangan mata manusia, yang penting perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah. Cakupannya secara sederhana kita bicarakan kemarin, ya. Apa itu? Surat Al-An'am ayat 162. Cakupan ibadah adalah semua aktivitas sholat kita, semua aktivitas ibadah khusus kita, dan seluruh hidup dengan segala macam perbuatan, perilaku, akhlak, dan kematian kita, itu cakupan ibadah. Semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan bicarakan tentang ibadahnya Ahlul Tauhid. Ibadahnya orang-orang yang mana keimanannya sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena semua orang selama dia beriman kepada Tuhan, ya, bahasa kita Tuhan, ya. Meskipun sebenarnya kalau saya pribadi menggunakan istilah Tuhan itu untuk gatel nih, Mas. Ya, ilah atau Rob. Jadi sebagian besar manusia pada waktu beribadah kepada Allah itu menyekutukan Allah, entah sengaja entah tidak. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebagian besar manusia itu tidaklah beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka beribadah kepada Allah tetapi di waktu yang bersamaan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kesyirikan, loh, ya. Nanti di dalam kitab ini ada materi tersendiri, bab yang kesekian, nanti kita akan bahas tentang syirik. Ibadah seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sah. Seseorang yang sholat tetapi dia mencintai sesuatu selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, batal mas ibadahnya, dan Allah tidak akan mau menerima ibadah seperti itu. Ada seseorang yang beribadah kepada Allah, dia sholat, dia melaksanakan haji, tetapi dia memiliki rasa takut kepada sesuatu selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah, ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan itu adalah kondisi sebagian besar manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi itu, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia itu ketika beribadah kepada Allah, entah dia sadar entah tidak, dia sekutukan Allah. Meskipun di dalam kehidupan dunia kita kaum muslimin yang memperlakukan orang itu sebagai orang Islam, kita tidak tahu kok cintanya dia kepada Allah kalah tidak dengan cintanya kepada selain Allah. Kita tidak tahu, karena cinta itu di dalam hati. Meskipun nanti tandanya kelihatan oleh fisik, iya, ya.
Demikian pula kita tidak bisa menilai seseorang beribadah kepada Allah dia itu takut kepada selain Allah seperti takutnya atau bahkan melebihi takutnya kepada Allah atau tidak, itu kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita dan dia pun pelaku-pelakunya mungkin tidak merasa, maka kita perlakukan mereka sebagai muslim di dunia meskipun hakikatnya di hadapan Allah, Allah tidak akan sudi menerima ibadah orang yang seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah, Allah menetapkan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah ibadah yang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan caranya Rasul kita Muhammad SAW dengan ketentuan Nabi ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarisus Salikin ini. Apa ketentuannya? Satu, Allah na'budu illallah, atau kalau bahasa beliau waktu itu rangkaian kata-katanya la na'budu illa iyyaka, kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu wahai Allah. Ibadah secara harfiah adalah maknanya ketaatan sebenarnya, tetapi yang kita maksud di dalam pengertian yang pertama ya sebagaimana cakupan ibadah yang sudah kita bicarakan itu. Kalau kita katakan berat, maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini urusan besar, bukan sekedar urusan rezeki dunia, makan atau tidak makan. Ini bukan sekedar urusan kita mendapatkan keuntungan duniawi atau tidak, tetapi ini urusannya swarga dan neraka, hadirin. Seseorang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang menyerahkan seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah. Wujudnya tidak menggunakan lebu masjid atau atau metuswa masjid, bukan lo ya. Tetapi orang ini adalah orang yang ketika beraktivitas apapun aktivitasnya, sholat, makan, tidur, membaca Quran, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, membangun rumah tangga dan lain-lain, satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, semuanya disesuaikan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah menyerahkan seluruh hidup kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, beribadah hanya kepada Allah dan menyerahkan aktivitas hanya untuk Allah itu bukan orang yang sholat terus ramadhan sholatnya, bukan ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari ada 3 orang lelaki yang menghadap kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumahnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menemukan. Ya, 3 orang lelaki ini hanya bertemu dengan istri-istrinya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ummahatul mukminin. Maka kemudian mereka bertanya kepada para ummahatul mukminin itu tentang ibadah Nabi Muhammad. Ya, kemudian ummahatul mukminin, istri-istri Rasul itu berkisah di balik hijab. Di balik hijab mereka berkisah tentang ibadahnya Nabi Muhammad. Begitu mendengar keterangan para istri Rasul tentang ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menganggap bahwa ibadah yang mereka kerjakan itu sangat kecil, ya, berbeda jauh dengan ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian salah seorang di antara mereka berjanji, saya akan berpuasa sepanjang hayat saya, kemudian saya tidak akan berbuka. Itu yang pertama. Lelaki yang kedua mengatakan, saya akan melaksanakan qiyamul lail dan tidak akan tidur sepanjang hayat saya. Kemudian lelaki yang ketiga mengatakan, saya akan menghabiskan seluruh waktu saya untuk beribadah kepada Allah wa
antasilun nisa, dan aku tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Isora mas, nyawa itu gede-gede gitu. Tetapi kemudian Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu. Begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, maka kemudian nyamun Nabi Muhammad pulang sampai di rumah. Istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, berkisah tentang 3 orang tadi dan ucapan mereka. Maka Rasul melihat orang itu, dipanggil lagi ke sini. Begitu mereka datang, Nabi kita bertanya, apakah kalian orang yang mengatakan tadi sholat orang bakal mandek di sholat, ya, qiyamul lail tidak akan pernah berhenti qiyamul lail, puasa tidak akan pernah berhenti puasanya, dan akan menghabiskan waktu untuk beribadah selama-lamanya dan tidak akan menikah. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketahuilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Tetapi aku Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan juga beliau menikahi wanita. Memenuhi wa sunnati falaysa minni. Kemudian penutup hadisnya, kita yang hafal, siapapun yang tidak menyukai tuntunan dan ajaranku, puasa dan berbuka, sholat lail dan kemudian tidur nek ngantuk, kemudian menikahi wanita, siapapun yang membenci kebiasaan baiknya Nabi Muhammad itu, walaisa minni, maka orang itu bukan golonganku. Maknanya Dustuti, bagaimana hadirin? Menyerahkan hidup untuk Allah semata itu wujudnya adalah satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala di dalam semua aktivitas. Yang kedua adalah kita sesuaikan semua aktivitas kita dengan ajaran Allah, ya, itu wah, apa saja, ya dagang kita, ya pakaian kita, ya mendidik anak kita, ya milih ke sekolah untuk anak kita, ya bergaul dengan anak istri, bergaul dengan tetangga dan lain-lain, semuanya disesuaikan dengan ajaran Allah. Meskipun bagi kita yang hidup di akhir zaman tidak gampang itu. Kenapa? Karena rusak masyarakat. Nah itu tantangan. Maka Rasul kita menyampaikan di dalam hadis yang lain, as-sabiru an dinihi kal qabidu 'alal jamri. As-sabiru 'ala dinihi, maka orang yang di akhir zaman kok bisa bersabar menetapi agamanya dengan sekian banyak kesusahan yang dihadapi, pahalanya 50 kali pahala sahabat. Tidak gampang mas, ya. Tidak usah doa-doa mas, hari ini orang kepingin menjadi orang muslim yang baik itu udah pandangan masyarakat kadang-kala sangat tidak baik mas. Ada seorang anak muda SMA misalkan pakai celana di atas mata kaki ketika sekolah, itu sekolahnya geger mungkin mas, percaya bener nanti dipanggil BP itu nanti. Loh, gimana? Iya, ada yang pernah nyoba dulu di SMA dengan ketika SMA kenal Islam dengan pakai celana seragam di atas mata kaki misalnya. Orang payu dengan mas konten dengan kuabe duwe pacar dengan orang duwe pacar. Paling pol yo tukang kocok jagungan yo ibu sing dodol ning kantin kocok sekolahan ngoten niku. Tetapi ya begitulah manusia yang hidup di akhir zaman, itu tantangan. Siapapun yang bisa bersabar, pahalanya 50 kali sangat. Begitu ya Pak Tafil Assalamualaikum. Lalu kriterianya yang kedua apa? Satu, Allah na'budu illa iyyaka la na'budu illallah. Kita beribadah hanya untuk Allah. Seluruh aktivitas kita serahkan ke Allah, sedaya seluruhnya tidak kita sisakan. Bukan model orang yang mentaati Allah di dalam urusan-urusan yang enak tetapi lupa kepada Allah dalam urusan-urusan yang tidak enak. Bukan seperti itu. Bukan beribadah kepada Allah ketika kumpul dengan orang banyak, ketika sendirian berbuat dosa. Bahaya lebih mas.
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa di hari kiamat kelak itu ada orang yang mendatangi Allah dengan amal soleh sebesar gunung Tihamah, kata Rasul. Tetapi kemudian oleh Allah Ta'ala amal solehnya itu diabul-abul menjadi debu. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang itu dosanya apa? Maka Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dosanya orang itu adalah ketika dia bersama dengan orang wali, mas mau main mas, nek maca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kok dicekluk-cekluk itu tenan. Tetapi ketika dia sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Ta'ala seperti itu amal dia bulabul di hari kiamat kelak oleh Allah. Allah tidak butuh dengan orang yang beribadah seperti itu. Wausikum bayiya nafsi Allah. Hati-hati hadirin. Ya. Yang kedua, ya. Yang kedua yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan cara mencintai Allah di atas segala-galanya. Jadi ahlul tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, yang tauhidnya sah, imannya sah, adalah kriteria ibadahnya. Yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan cara mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta itu tidak kelihatan oleh mata, betul nggih? Karena cinta itu di dalam hati. Tresno punika wonten ing manah, Mas. Itu kata orang Jawa. Cinta itu di dalam hati, abstrak, tidak kelihatan, tidak bisa diraba, tidak bisa disenggol, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijilat, tetapi bisa ditakar. Oke. Cinta itu ada takarannya di dalam Islam. Apa? Ada dua takaran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, apa itu? Pengorbanan. Cinta itu pengorbanan. Kepada siapa dia banyak berkorban, maka kepada pihak itulah dia menumpahkan rasa cintanya. Orang orang. Tadi waktu khutbah Jumat saya ngambil contoh, ada seorang bapak, dia mengatakan saya mencintai istri saya tulen mas, dan kalau dia ngomong tentang cintanya kepada istri, sampai mulutnya berbusa, nyepot-nyepot mas, saking cintanya kepada istri. Suatu saat istrinya dilecehkan kehormatannya di depan matanya. Suami ini kok diam saja, tidak peduli, dan dia mengambil sikap itu dengan alasan karena saya kepengen netral. Oh, kira-kira apa yang Anda pikirkan, Mas? Yang kita pikirkan lelaki seperti itu adalah manusia bahlul yang tidak tahu arti cinta kepada istri. Oke, nek bahasanya orang Jawa itu cintanya amung manis mas, hanya manis di bibir, pahit di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau orang yang mencintai istrinya dengan nyata, pada waktu melihat istrinya dilecehkan kehormatan di depan matanya, dia akan berkorban membela kehormatan sang istri. Karena itu bukti cinta mas. Apalagi kalau kemudian yang dilecehkan adalah kehormatan Allah dan agamanya serta Al-Quran. Apalagi. Kenapa? Karena dia mencintai istrinya, karena dia mencintai pasangan hidupnya. Apalagi kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala.
kalau ada seorang manusia yang melihat Allah dilecehkan, ayatnya dilecehkan, Islamnya dilecehkan, dan dia diam saja, kemungkinan pertama imannya sakit, hatinya sakit, Mas, karena perbuatan dosa itu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa salah satu akibat buruk dosa adalah wahsatun yajiduhal qalbu bainahu wa bainallah. Orang yang rajin berbuat dosa itu akan merasakan hubungan dia dengan Allah rasanya hambar, Mas. Hambar itu ya tidak ada rasa, ya pahit tidak, manis juga tidak, kecut nggih mboten. Ya, pokoknya ya hampa, betul itu. Jadi ya delucur gitu loh, Mas. Delucur itu bahasa apa? Bahasa Indonesia apa ya? Delucur gitu loh, men. Nah, jangan tanyakan orang Jawa yang menerjemahkan. Itu tanda satu, hatinya sakit. Atau yang kedua, pancen hatinya mati, imannya hilang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau orang mati itu di depan hidungnya dikipas ke sate, dihubung-hubungi orang bakal nambung. Nambuk tidak diketak kepalanya pun jadi tidak akan sakit, tidak akan terasa, Mas. Itu yang pertama. Takaran cinta itu pengorbanan. Kalau jamblang lebih yang dikerjakan pertama kali adalah golek HP, Mas. Cereng sampai jam 3:30. Ya, saya kadang-kadang begitu, Pak. Tapi percaya tidak. Kenapa? Untuk menghilangkan kantuk. Karena saya itu kalau melihat HP gitu 5 menit gitu ngantuknya hilang. Jadi melihat cahaya HP itu loh. Saya itu kalau ngantuk memegang HP orang bakal terus sampai jam 4 pagi pun kadang tidak bisa tidur. Kalau udah megang HP murung dan maka kadang-kadang saya itu begitu bangun duduk, maka yang saya cari HP, kemudian saya hidupkan di depan saya, cahayanya ke mata saya dan hilang ngantuknya baru bergerak mungkin. Kalau saya loh. Ya, tidak begitu, ya. Begitu ya, Alhamdulillah. Seorang muslim yang baik ketika bangun yang dia kerjakan dia beribadah kepada Allah, sholat. Orang Islam itu hidupnya dimulai aktivitas pertama kali apa? Sholat. Kalaupun toh dia bangun jam 1 malam yang dia kerjakan pertama kali sholat. Kalau dia bangun jam 4 yang dia kerjakan pertama kali sholat. Kalaupun toh dia bangun jam 4:30 karena ngeplok yang dia kerjakan pertama kali sholat. Ya, yang dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama dari sekalian. Saya ngomong kok tidak akan bisa dipungkiri oleh buat jenengan. Saya tidak ngomong kenapa. Kalau ada orang yang mengatakan dia mencintai Allah di atas segala-galanya tapi dia tidak mau berkorban untuk Allah, ya cintanya cinta palsu, Mas. Cinta yang hanya tertulis di atas KTP agamanya Islam, sehingga ketika besok di hari kiamat masuk surga, yang masuk surga ya KTP ini, Mas. Dapat siapa? Dapat KTP ini bidodari. Itu kalau ada surga untuk KTP. Tapi masalahnya tidak ada surga untuk KTP hadir. Ya. Oh, sikum bayya nafsillah. Apakah ada orang seperti ini? Rasul menyampaikan ya'ti 'alan nasi zamanun ma yabqa minal islami illa ismu. Akan datang suatu masa di hari akhir nanti, ya, satu masa di mana tidak tersisa dari Islam kecuali nama-namanya saja. Kalau kita hari ini insya Allah masih mau melaksanakan Islam. Takaran yang pertama. Takaran yang kedua adalah mentaati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, surat Ali Imran ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah,
Tanda dan buktinya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ikutilah bapak mertuamu, bukan ikutilah juraganmu, bukan ikuti bapak kandungmu, tetapi ikutilah aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti membalas cintamu. Cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan, diterima oleh Allah, sah deh. Karena cinta yang bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan. Aku mencintaimu, tetapi yang dicintai mengatakan aku butuh cintamu, mas, aku wis duwe cinta liyane. Sakit. Begitu hadirin sekali, itu saja jawabannya bagus loh, halus. Nyona punten mas, kula pun gadah semah gitu. Sakitnya minta ampun, jebul sing agama duwe bojo mas. Apalagi jawabannya adalah karena ada orang yang mencintai Allah itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa? Orang-orang tetangga kita. Ya, warubaniyatan ibtadamuha ma katabna alaihi bila btigha ridwanillah famara'u haqqa riayatiha. Ada orang-orang yang saking cintanya kepada Allah, mereka rela hidup rubaniyah, selibat. Selibat itu tidak menikah sepanjang hayat. Anda mau? Saya tidak tanya yang belum menikah, yang sudah menikah itu. Berat pak. Ya. Tetapi ada orang-orang yang semakin cintanya kepada Allah itu sampai rela mereka melakukan perbuatan itu. Salahnya satu, pada waktu mereka mengungkapkan cintanya itu tidak mau mentaati nabinya. Yang dikerjakan adalah mengangkat nabi itu sebagai anaknya Allah. Marah Allah mas. Cintanya dibalas laknat oleh Allah. Qad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu dia tiga, yang satu ya tiga. Itu lebih menyakitkan lagi mas. Anak muda bikin surat cinta pakai kertas warnanya pink, dimasukkan ke dalam amplop warnanya pink, baunya wangi, diserahkan kepada seorang anak perempuan. Sebelum sesuai ketemu jawabannya nganggo kertas wean koran, diuntel-untel, di dalamnya tulisan prek, kemudian dilemparkan ke wajah. Awas mbak, motormu hilang. Tolong tulisanlah surame nesu. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena cintanya dibalas dengan cara yang sangat kasar. Dan orang yang mencintai Allah, kalau dia tidak mau mentaati Nabi kita Muhammad SAW, balasan Allah kasar terus. Tidak hanya bertepuk sebelah tangan cintai. Ya, waktu bila saya ngomong surat Ali Imran ayat 31. Tetapi kalau kita bisa mewujudkan itu, balasan Allah tidak hanya cinta. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosanya diampuni. Luar biasa loh ini mas. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, di sekarmu apapun aku tidak akan marah kepada kalian. Contohnya siapa mas? Ahlul Badar, 313 orang yang ikut perang Badar. Sudah ada pengumuman. Saya tutup dengan kisah. 313 orang itu Allah mengetahui kebaikan mereka, setianya mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, setianya mereka kepada Islam. Maka Allah itu berfirman, pesan kepada Ahlul Badar yang 313 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, 313, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adh, banyak ini. Pesannya Allah kepada Ahlul Badar apa?
i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah itu pesan kepada Ahlul Badar melalui lisan Rasul kita Muhammad SAW. Katakan kepada Ahlul Badar, berbuatlah kalian sekehendakmu, aku pasti ampuni dosa-dosamu. Ning yo untunge Ahlul Badar itu bukan manusia akhir zaman, Mas. Karena kalau misalkan keistimewaan itu diberikan kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, ya, begitu. Allah berikan kepada manusia pilihan memang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan, insyaallah kita laksanakan, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah, sekian dan demikian saya kembalikan pada pembawa acara, masih ada waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الموت في سبيل الله أسمى أمانينا Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi, mati di jalan Allah